Nah, teman-teman, pernahkah kalian bertanya di dalam hati, ketika kita membaca surah di dalam sholat, di rakaat yang pertama dan kedua, baik sebagai imam maupun ketika kita sholat sendiri, afdolnya membaca surah itu berapa ayatkah? Apakah ketika kita membaca satu ayat saja, itu sudah dikategorikan sebagai sunnah atau tidak? Dan apakah dengan satu ayat itu saja sudah dikategorikan afdol atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kami ingin berbagi sedikit ilmu seputar fikih-fikih sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Nah, teman-teman, pernahkah kalian bertanya di dalam hati, ketika kita membaca surah di dalam sholat, di rakaat yang pertama dan kedua, baik sebagai imam maupun ketika kita sholat sendiri, afdolnya membaca surah itu berapa ayatkah? Apakah ketika kita membaca satu ayat saja, itu sudah dikategorikan sebagai sunnah atau tidak? Dan apakah dengan satu ayat itu saja sudah dikategorikan afdol atau tidak? Nah, teman-teman, sebelumnya perlu diketahui bersama, di dalam sholat itu ada 3 hukum yang harus kita ketahui dengan baik. Pertama itu ialah rukun. Rukun itu sendiri sesuatu yang harus ada di dalam sholat tersebut. Artinya tidak boleh ditinggalkan maupun tidak boleh lupa. Bila kita meninggalkannya ataupun terlupa mengerjakannya, maka sholat kita otomatis menjadi batal ataupun tidak sah. Nah, yang kedua ada namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sederhananya ialah dikatakan sunnah yang besar. Semisal doa kunut di dalam mazhab Syafi'i pada sholat subuh. Nah, sunnah ab'ad itu bila salah satunya kita terlupa ataupun sengaja kita tinggalkan di dalam sholat, maka kita diharuskan untuk menyempurnakannya dengan melakukan sujud sahwi. Akan tetapi, sholatnya tetap sah. Dan yang ketiga, ada namanya sunnat hayat. Nah, sunnat hayat ini sederhananya dikatakan sunnat pelengkap ataupun penyempurna daripada sholat kita tersebut. Yang bila mana kalau salah satu daripada sunnat hayat ini tertinggal, maka sholatnya tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya, dan tidak diharuskan untuk menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Dan salah satu daripada sunnat hayat itu ialah, yaitu membaca surah di dalam sholat pada rakaat yang pertama dan kedua. Tentunya setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sendiri rukun teman-teman. Akan tetapi membaca surah pada rakaat yang pertama dan kedua, ketika kita menjadi imam ataupun sholat sendiri, maka itu hukumnya sunnat hayat. Akan tetapi, bila kita membaca satu ayat saja, apakah itu sesuai sunnah dan apakah itu afdol? Jadi teman-teman, ada 2 perbedaan di sini. Yang pertama, apakah itu sesuai sunnah? Yang kedua, apakah itu afdol? Jadi, sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah oleh kalian mana yang mudah daripada Al-Quran tersebut. Jadi dari dalil ini para ulama mengatakan bahwa andaikan satu ayat saja kita baca daripada ayat-ayat yang ada di surah Al-Quran tersebut, itu sudah sesuai sunnah. Begitu juga 2 ayat, maka itu sudah sesuai sunnah. Dan tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sholat kita. Akan tetapi kalau masalah afdolnya, tunggu dulu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, kata Syekh Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in, bila kita membaca satu ayat itu memang sunnah, 2 ayat itu memang juga sesuai sunnah, tapi bila kita menginginkan keabdolan ataupun kesempurnaan daripada sunnah hayat tersebut, maka seminimal-minimalnya kita membaca 3 ayat, teman-teman. 1, ya, sesuai sunnah, kata beliau. 2, juga sesuai sunnah. Tapi kalau mau yang lebih utama ataupun yang lebih afdol, sekurang-kurangnya baca 3 ayat daripada surah-surah yang ada di Al-Quran. Sebagaimana surah yang ayatnya paling sedikit di Al-Quran itu ialah Al-Kautsar, yaitu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani aka huwal abtar. Dan kalau kita membaca lebih dari 3, tentunya juga lebih utama ataupun lebih afdol. Jadi kalau kita ingin mendapatkan afdol ataupun kesempurnaan daripada kesunahan tersebut,
minimalnya baca 3 ayat. Akan tetapi 1 tetap sesuai sunnah, 2 tetap sesuai sunnah, tapi kalau ingin yang lebih afdol, maka sekurang-kurangnya 3 ayat. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi kami tekankan bahwa pembahasan ini lebih condong kepada fikih-fikih bermadzhab Syafi'i. Jadi nanti bila mana teman-teman menemukan argumen-argumen yang lain dengan referensi yang lain juga, maka kami tetap menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Nah, teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi saya maupun bagi teman-teman semua yang men-share video ini. Akhirnya kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila ada penjelasan yang kurang, karena kesempurnaan itu dan ilmu yang sesungguhnya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.